Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD, tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 1, menjelaskan tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita fiksi. Berdasarkan fungsi tokoh dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam suatu cerita. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama. Mengidentifikasi tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Ayo, identifikasi fungsi tokoh dalam cerita. Tokoh protagonis dan antagonis dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antar tokoh dalam cerita. Tokoh protagonis akan selalu ada di awal, tengah, hingga akhir cerita. Peristiwa-peristiwa dalam cerita berfokus pada tokoh protagonis. Adapun tokoh antagonis memiliki sifat yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis disebut juga tokoh lawan protagonis. Dengarkanlah bacaan cerita rakyat berikut. Asal-usul nama Minangkabau. Di suatu negeri di Pulau Sumatera, ada sebuah kerajaan yang cukup besar yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Suatu ketika, kerajaan tersebut didatangi oleh seorang peternak kerbau yang tinggal di perbatasan Pulau Sumatera. Sang peternak pun bergegas untuk bertemu raja dan menyampaikan suatu hal penting kepadanya. "Paduka, hamba adalah rakyatmu yang tinggal di perbatasan pulau ini. Hamba jauh-jauh datang ke sini ingin menyampaikan suatu berita penting kepada Paduka Raja," ucap peternak kerbau. Raja pun mengizinkan rakyatnya untuk menceritakan kejadian yang dialaminya dan berusaha mendengarkan dengan saksama. "Paduka, suatu pagi di perbatasan, hamba melihat ada sekelompok pasukan dari negeri seberang yang sedang bersiap untuk menyerang negeri kita. Jumlah mereka sangat banyak, Paduka," peternak kerbau menjelaskan. Mendengarkan cerita dari rakyatnya, raja menjadi gelisah. Raja sangat tidak menyukai peperangan. Ia pun mencari cara untuk melindungi rakyatnya dan kerajaannya melalui jalan lain selain perang. Beberapa hari kemudian, perkataan peternak kerbau itu pun terbukti. Sekelompok pasukan dari negeri seberang pun datang ke kerajaan dan menyatakan ingin menguasai kerajaan yang makmur dan subur itu. Raja pun berusaha untuk tetap tenang menghadapi pasukan tersebut agar tidak terjadi peperangan. "Hai kalian pasukan asing, jika kalian menginginkan kerajaanku, kalian harus mematuhi syarat-syarat dariku. Jika syarat itu terpenuhi, aku akan menyerahkan kerajaanku dengan sukarela," ucap Paduka Raja. Setelah mendengar syarat dari raja, mereka pun tersenyum dan menyanggupinya. Menurut pasukan asing, syarat dari sang raja sangat mudah, yaitu hanya mengadu kekuatan kerbau. Mereka yakin bahwa saat adu kerbau nanti, pasukan mereka akan menang dan kerajaan pun menjadi milik mereka. Setelah melakukan beberapa persiapan, hari yang ditunggu pun tiba. Raja dan pasukan asing pun mulai memperlihatkan kerbau pilihan mereka untuk diadu. Pasukan asing membawa kerbau betina yang sangat besar dan memiliki tanduk yang tajam. Sementara itu, dari pihak raja hanya membawa seekor anak kerbau
yang tampak lesu. Melihat kerbau milik sang raja, pasukan asing tersebut tertawa terbahak-bahak. Mereka yakin bahwa kerbau besar mereka pasti akan menang. Namun, saat adu kerbau dimulai, anak kerbau milik raja langsung menuju kerbau betina milik pasukan asing. Kerbau kecil tersebut tidak menyerang kerbau besar, melainkan hanya menyusu pada kerbau betina tersebut. Ternyata, sang raja sudah merencanakan hal itu. Ia memilih anak kerbau yang kehausan untuk melawan kerbau betina yang besar milik pihak asing. Pihak asing pun sangat terkejut saat melihat kerbau miliknya hanya diam saja saat anak kerbau itu menyusu padanya. Setelah rasa hausnya hilang, anak kerbau itu meninggalkan kerbau betina yang lemas setelah menyusuinya. Akhirnya, anak kerbau pun dinyatakan sebagai pemenang dalam perlombaan adu kekuatan kerbau. Pasukan asing pun menerima kekalahan mereka dan memutuskan untuk meninggalkan kerajaan tersebut. Sejak kemenangan itu, raja memutuskan untuk menamai negeri tempat kerajaan mereka berada dengan nama Minangkabau. Kata tersebut diambil dari kata Minang yang berarti menang dan kabau yang berarti kerbau. Dalam bahasa setempat, jika digabungkan kata Minangkabau berarti kabau yang menang. Setelah mendengar cerita asal-usul Minangkabau, jawablah pertanyaan berikut. Siapa tokoh yang berperan sebagai tokoh protagonis dalam cerita Minangkabau? Yang menjadi tokoh protagonis adalah raja. 2. Siapa tokoh yang berperan sebagai tokoh antagonis? Yang menjadi tokoh antagonis atau yang menjadi lawan dari tokoh protagonis dalam cerita ini adalah pihak asing yang ingin menguasai kerajaan. Yang ketiga, bagaimana sifat tokoh dari tokoh protagonis? Sifat raja dalam cerita ini adalah cerdik. Kenapa demikian? Karena raja tidak melawan dengan kekerasan, melainkan dengan ide yang cerdik. Hal itu terlihat dari raja yang memilih berlomba menggunakan anak kerbau yang kecil untuk melawan kerbau betina yang besar. Menjelaskan karakter tokoh pada teks fiksi. Cara memahami suatu cerita dapat dilakukan dengan cara: pertama, membagi cerita menjadi bagian awal, tengah, dan akhir secara cepat. Kedua, mencari kalimat atau kata kunci dari cerita tersebut. Ketiga, apabila sudah menemukan kalimat atau kata kunci, maka kita akan lebih mudah menyimpulkan isi cerita. Keempat, kamu dapat menuliskan nama-nama tokoh pada selembar kertas untuk memudahkan kamu mengingat tokoh dalam cerita. Menyebutkan tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Alur cerita mempengaruhi panjang pendeknya sebuah cerita. Latar menggambarkan lokasi dan waktu cerita tersebut. Sementara itu, kamu juga dapat mengetahui sifat para tokoh melalui kalimat-kalimat dalam cerita tersebut. Selain cerita fiksi, cerita rakyat juga memiliki tokoh. Cerita rakyat biasa disebut legenda. Tokoh dalam cerita rakyat terdiri dari tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Kamu dapat mengetahui nama dan sifat para tokoh setelah membaca cerita dengan saksama. Menjelaskan hasil identifikasi jenis dan tokoh-tokoh dalam teks fiksi atau fabel. Fabel merupakan cerita fiksi yang tokoh utamanya adalah hewan yang mampu berbicara dan bertingkah seperti manusia. Dalam fabel, sifat-sifat manusia digambarkan oleh sifat-sifat hewan tertentu. Selain itu,
fabel memiliki jalan cerita yang sama seperti kehidupan manusia. Beberapa hewan dipilih untuk memiliki sifat tertentu. Misalnya kancil melambangkan kecerdikan, serigala menggambarkan kekuatan dan kesombongan, dan semut menggambarkan sifat kerjasama. Itu saja yang dapat disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Thanks for your attention. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.